Su Yang dan Si Lingyun menggabungkan pedang mereka, dan dua master kekuatan spiritual mengeluarkan keajaiban yang luar biasa, yang benar-benar memecahkan penghalang penjaga spiritual di lapisan luar kode, melepaskan jejak peta lengkap. Anda tidak bisa salah, ini pasti peta lengkap dari reruntuhan Gletser, saya sedang mencari pintu masuk ke reruntuhan ini. Si Lingyun dengan hati-hati melepaskan kekuatan mentalnya untuk melanjutkan penyelidikan, tetapi setelah waktu yang lama, Su Yang telah mengukir setiap detail peta di benaknya, dan keduanya masih gagal menemukan lokasi spesifik dari reruntuhan Gletser. Ku bilang, kalian berdua begitu kuat dalam semangatnya, mungkinkah kalian bahkan tidak bisa menemukan pintu masuk? Ling Yao jarang mengucapkan kata-kata dingin, tetapi tiba-tiba mengeluarkan kalimat seperti itu, yang benar-benar membuat pria besar Su Yang sangat terdiam. Kamu bisa melakukannya, kamu bisa pergi. Potong, aku akan melakukannya jika aku datang. Ling Yao Su terengah-engah, dan menyodokkan jari ke atas kepalanya. Gadis yang memiliki keterampilan paling maju dalam kendo, kekuatan pedang dan kekuatan pedang, meletus dengan suara yang menakutkan dari segala arah, hanya untuk sesaat, benar-benar menusuk pedang jari ini ke titik paling tengah dari keseluruhan peta. Segera setelah itu, paksaan tak terlihat jatuh diam-diam di kepala Su Yang dan mereka bertiga, dan cahaya yang terkoyak oleh cahaya pedang juga berubah menjadi transmisi radiasi kental dalam waktu yang sangat singkat. Bagian itu, dengan aneh turun di depan tiga. Ya Tuhan, bukankah berdarah ini? Mungkinkah kita sudah lama mencari pintu masuk teleportasi reruntuhan Gletser dan menyegelnya di peta kodeks? Meskipun keajaiban ini diciptakan oleh Ling Yao, gadis ini sendiri juga berwajah dan terpana. Dia terlihat lebih terkejut daripada Su Yang dan Si Lingyun. Berapa banyak kotoran yang telah dibawa ke kepalanya. Tabrakan dan benturan yang tidak disengaja membuat perbedaan besar. Hei, ada apa dengan Tuan Su Yang? Ini bukan tentang mengandalkan saya pada akhirnya. Su Yang dengan enggan meringkuk bibirnya, jangan terlalu senang, pintu masuk ini sangat aneh, mari kita cari tahu dulu area penghubung antara pantai lain, dan jangan bersukacita sampai akhir. Ling Yao tidak sabar untuk memastikan kepemilikan tertinggi saluran ini. Bagaimanapun, setelah bergabung dengan tim Su yang begitu lama, dia selalu memukuli wajah semua orang. Dia tidak pernah mengalami pengalaman bos dipukuli di wajah, dan tidak diragukan lagi dia adalah kesempatan yang paling berharga saat ini. Cahaya dan bayangan berkedip, dan Ling Yao adalah orang pertama yang menghilang di saluran transmisi ini. Su Yang dan Si Lingyun saling memandang, dan tidak punya pilihan selain terjun ke ruang cahaya bersama. Setelah beberapa saat kesurupan, ketiganya secara bertahap memulihkan keadaan transparan jiwa mereka, dan baru kemudian menemukan bahwa mereka bertiga di ruang di depan mereka benar-benar asing. Ini seperti dunia tandus yang dibangun di atas permukaan lapisan es, dan tidak ada habisnya, bahkan warna langit, seolah-olah itu benar-benar berbeda dari laut utara yang sebenarnya. Lebih penting lagi, setelah mereka bertiga memasuki ruang ini, mereka tidak dapat menangkap jejak aliran kehidupan di sekitar mereka, apalagi mencari Long Kun yang hilang secara misterius. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tempat ini terlihat aneh, dan tidak ada yang mirip dengan peta di kodenya. Su Yang juga tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Anda bertanya kepada saya siapa yang ingin saya tuju, ini adalah penghalang luar angkasa yang Anda tembus. Tetapi saya pikir karena ruang ini berasal dari kode, ia pasti memiliki hubungan potensial dengan reruntuhan Gletser. Jangan tidak sabar. Pertama, jalan-jalan dan cari petunjuk tersembunyi. Petik 2. Dalam situasi yang membingungkan ini, peran Su Yang, jiwa tim yang menstabilkan militer, akan ditampilkan sepenuhnya. Mereka bertiga tidak tahu seberapa jauh mereka berjalan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, Ling Yao tenggelam, memecahkan es di bawah kakinya, seolah jatuh ke dalam gua es. Sial, ceroboh sekali. Pegang tanganku. Si Lingyun secara naluriah meraih Ling Yao di sisinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika mereka berdua baru saja berkumpul, kesempatan menelan yang besar tiba-tiba muncul di kedalaman gua es. Tidak, si Lingyun berteriak, dan bahkan Ling Yao, yang membawanya dan setengah panjang ke dalam air, ditelan ke dalam gua es ini. Su Yang sangat marah, dan baru saja akan bergegas dan menyelam, hanya untuk menemukan bahwa ruang bawah tanah es langsung ditutup, dan tidak ada cacat. Kekuatan ledakan yang menakutkan langsung mengembun dari kaki Su Yang,
dan dia menginjak posisi yang sesuai dari gua es, meledakkan fluktuasi getaran yang mengejutkan. Tempat apa ini? Siapa yang ada di belakang layar? Eksistensi macam apa Su yang ada? Tidak ada yang bisa menghitungnya di belakang punggungnya. Jika seseorang benar-benar melakukan gerakan mematikan seperti itu, dia pasti akan membayar harga yang menyakitkan. Gemuruh. Pedang ilahi Asura segera muncul, Su yang hendak menggali 3 kaki ke tanah, membersihkan semua es di bawah kakinya, tetapi melihat 3 pembudidaya dengan aura kuning muda tiba-tiba muncul di depannya. Lingkaran cahaya pada ketiga orang ini tampak sangat lembut, tetapi perasaan khusyuk dan tajam yang kental di antara alis memberi Su yang perasaan khusus yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tampaknya ketiga orang ini telah datang ke Su yang sejak lama, dan dalam semua aspek, seperti aura atau karakteristik pakaian, mereka tidak sesuai dengan generasi biksu Su Yang. Apakah Anda mencari 2 teman wanita itu? Di antara ketiganya, satu-satunya wanita yang berdiri di tengah berbicara perlahan, suaranya masih tenang, dan dia tidak bisa mendengar sedikit pun perubahan suasana hati. Ya, sebaiknya Anda tidak menyentuhnya. Jika tidak, hasilnya tidak akan terbayangkan. Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang akan menyakiti mereka sampai identitas Anda bertiga ditentukan. Bagian menuju reruntuhan Gletser ini telah tertidur selama ratusan ribu tahun. Jika saya ingat dengan benar, kode itu harus disegel di laut tertinggi. Di antara mutiara, kamu. Petik 2. Sebelum wanita itu selesai berbicara, Su yang menggelengkan telapak tangannya secara langsung dan memanggil mutiara laut tertinggi melihat artefak mutiara ajaib ini, 3 orang di depannya segera memahami segalanya. Jadi begitu. Jadi, kamu sudah menjadi pewaris kekuatan Seagot. Su yang tersenyum dan mengangguk, ya. Anda juga harus menjawab saya, tapi disinilah sisa Gletser. Ya, ini satu-satunya jalan menuju reruntuhan Gletser. Tepatnya, rutinitas ini juga ditinggalkan oleh jejak kaki yang ditinggalkan oleh Dewa Laut saat dia pergi. Ratusan ribu tahun kemudian, pewarisnya akan kembali. Seharusnya sudah jatuh tempo, takdir untuk membuka jalan ini. Petik 2. Hahaha, aku tidak bisa menemukan tempat untuk menerobos sepatu besi. Tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya, bagus sekali. Su yang menyingkirkan surah Divine Sword dan mencondongkan tubuh ke arah 3 orang di depannya, tetapi melihat bahwa wanita yang ditutupi oleh lingkaran kuning tiba-tiba membuat sedikit kesalahan. Lingkaran kuning muda langsung mengembang lebih dari 10 kali, mengembun menjadi yang besar dan tak tertandingi halau penjaga, dengan tegas menjaga tubuh 3 orang, terisolasi dari posisi Su Yang. Anda tampaknya tidak berada di sini untuk menyambut saya. Sekarang sudah jelas bahwa saya adalah keturunan Seagot, mengapa Anda menyerang saya dengan paksa? Su yang sangat kuat sehingga dia tidak akan takut pada petugas yang didandani oleh 3 utusan di depannya, tetapi dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa tujuan. Karena jelas bahwa ini adalah peninggalan Gletser, Su yang tidak ingin bersama orang-orang di sini. Bertemu dengan mudah. Anda harus sangat jelas bahwa Poseidon telah memberontak melawan kerajaan Gletser, dan semua kekuatan yang terkait dengan elemen air adalah tabu di kerajaan Gletser saya. Meskipun negara kita dibangun di atas laut, unsur air tertutup oleh es yang sangat luas dan tidak akan pernah memiliki hubungan sedikit pun dengan rakyat kita. Oleh karena itu, sebagai pewaris Poseidon, Anda pasti akan menjadi musuh kami. Petik 2. Su yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, Poseidon juga salah satu dari 3 dewa pendiri kerajaan Gletser. Tidakkah menurutmu kamu melakukan ini terlalu banyak? Berlebihan. Kamu mungkin masih belum jelas. Jika bukan karena halangan para dewa laut dan dewa malaikat, kerajaan Gletser akan naik menjadi dewa dan menjadi alam baru yang berdiri sendiri di dalam dewa, tetapi di akhirnya kita semua gagal. Sejak saat itu, Dewa Bumi berjanji kepada seluruh kerajaan Gletser bahwa dia akan menganggap kedua dewa itu sebagai musuh terbesar sepanjang hidupnya. Petik 2. Su yang benar-benar tidak tahu bahwa negara Gletser masih memiliki masa lalu seperti itu, tetapi sekarang itu terjadi, masalahnya masih perlu diselesaikan. Saya terlalu malas untuk peduli dengan keluhan antara Anda di masa lalu. Sekarang saya hanya peduli dengan satu pertanyaan. Sebagai orang luar, bagaimana saya bisa memasuki negara Gletser Anda? Ketiga utusan halo itu saling memandang dan saling memandang, hanya ada satu cara, dan itu adalah berubah menjadi jiwa yang mati dan menjadi budak kerajaan Gletserku selamanya.
Senyum di sudut mulut Su yang naik perlahan dan tiba-tiba naik ke udara, tubuhnya tertahan di udara, di mana jalur es yang panjang ini setinggi beberapa puluh meter, dengan dingin menatap ke bawah pada tiga pembawa pesan halo di bawah. Ratusan ribu tahun yang lalu, Poseidon meninggalkan kerajaan Gletser. Hari ini, ratusan ribu tahun kemudian, penggantinya, saya, Su Yang, akan kembali dengan kekuatan samudera tak berujung. Saya akan memberi tahu Anda semua dengan praktis tindakan, kekuatan Dewa Laut ditakdirkan untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari kerajaan Gletser. Petik 2. Su yang mengungkapkan tujuan dasarnya, yang juga merupakan hal yang paling ingin dilakukannya, dan ini adalah satu-satunya terobosan untuk merobek kebuntuan ini dalam pandangannya, karena hanya dengan memecahkan belenggu ini, Su yang kemungkinan besar akan mendapatkan kembali seluruh dunia Gletser. Pengakuan dan penerimaan, kemudian menyambut kembali sahabatnya sendiri, memasuki kerajaan Gletser, dan terus mencari keberadaan kekuatan pilar jiwa bidadari. Dengan tangan terentang ke samping, murid Su yang langsung berubah menjadi biru es, dan nafas Tuhan yang tak tertandingi dan sejati tiba-tiba datang, membuat seluruh temperamen Su yang benar-benar berbeda. Tidak, nafasnya, sepertinya lebih kuat dari yang dia kira. Wajah wanita di tengah utusan halo langsung menjadi sedikit dingin, dan dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa indeks bahaya Su yang telah melebihi perkiraan awal ketiganya. Ayo aura bumi dan blokir kekuatannya. Begitu suara utusan wanita itu turun, cahaya kuning muda di bawah kaki ketiganya dengan cepat mengondensasi pola bintang berujung 6, dan di tengah totem ini, kekuatan penjaga yang dipupuk juga dengan cepat diperkuat. Namun, alat perlawanan seperti itu sangat kikuk di mata Su Yang, karena di saat berikutnya, ketika domain Poseidon mulai mengembun di sebelah Su Yang, medan perang es di bawah kakinya telah menyebar dengan cepat menuju runtuhnya lapisan es yang tak terhitung jumlahnya. Retakan juga menyebar saat ini. Ups, cepatlah. Utusan wanita itu mengeluarkan instruksi lain. Tepat ketika ketiga utusan itu bangun pada saat yang sama, semua lapisan es di bawah kaki mereka benar-benar pecah menjadi ketiadaan, dan air laut yang tak berujung dengan cepat membengkak. Datang dengan gila-gilaan, di sekitar tubuh Su Yang, bergerak sesuai dengan aturan tertentu, memadatkan domain Poseidon yang sangat padat. Saat ini, tubuh Su Yang dilindungi oleh elemen air yang kaya, seperti nebula biru cerah yang terus berputar di sekelilingnya. Seperti yang diketahui semua orang, pada saat yang sama ketika kekuatan domain seagot pecah, aura Su yang benar-benar menghancurkan ketiganya di depannya, seperti dewa yang mengendalikan kekuatan laut, menilai semut di tiga samudera, awalnya milik ini. Pengaturan ketiga duta besar telah menjadi sepele. Laut tidak terbatas. Su yang menunjukkan bahwa ketika seagot domain terbangun di udara, semua kekuatan elemen air yang telah menghancurkan lapisan es dengan cepat mengembun menjadi tiga jejak naga air, mengalir ke arah tiga utusan pada saat yang bersamaan. Tidak baik. Ketiga duta besar terkejut pada saat yang sama, dan heksagram kuning pucat yang menjaga mereka langsung memperdalam warna mereka. Pada saat yang sama, mereka bertiga terus meningkatkan jarak lepas landas ke arah yang berbeda, mencoba menghindari pengejaran ini, tiga naga air yang mengejutkan. Namun, Su yang hanya mencibir dingin, kemana saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya beberapa dari Anda, ini konyol, gemuruh. Seperti mimpi buruk, tiga naga air besar terkunci dengan kuat di tubuh ketiga pembawa pesan, dan akhirnya berhasil menyelesaikan pengejaran, merobek penghalang pelindung bintang berujung 6 di luar ketiga orang itu. Segel Yuehua, teknik kombinasi Su Yang untuk kelahiran bulan di laut digunakan secara terpisah oleh Su Yang. Ngomong-ngomong, efek skill ini dapat dianggap sebagai manifestasi dari peningkatan kekuatan Su Yang sendiri, yang sangat memperpendek interval pelepasan skill dan menyempurnakan efek segel dengan sempurna. Ketiganya disegel oleh cahaya bulan pada saat yang sama, benar-benar direduksi menjadi boneka di bawah pemenjaraan tiga naga air. Haha, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu ingin terus berjuang? Ketiga duta besar itu sangat marah, tetapi tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka tidak bisa mendapatkan keadaan tertekan dari naga dehidrasi. Kamu harus berpikir jernih, bunuh kami, kamu tidak akan pernah ingin memasuki kerajaan Gletser lagi. Meski kekuatanku bertiga jauh lebih rendah darimu, identitas kami sangat istimewa,
setara dengan eyeliner pengintai dari kerajaan Gletser. Begitu kita jatuh ini berarti lokasi kerajaan Gletser dalam bahaya bocor, dan seluruh kerajaan Gletser akan jatuh ke dalam ritme perpindahan sementara. Pada saat itu, apalagi Anda, bahkan kami bertiga akan sepenuhnya ditinggalkan oleh suku. Petik 2. Su yang dapat mendengar bahwa utusan wanita ini tampaknya tidak menakut-nakuti dirinya sendiri, belum lagi situasi perlindungan diri seperti itu tidak pernah muncul di daratan. Beberapa warisan penting-penting memiliki warisan tidak tertulis seperti itu. Peraturan internal. Benar saja, ketiga naga air itu menghilang dengan cepat. Su yang dengan cepat menjadi tenang dan menatap ketiganya dengan dingin sebagai master. Sekali lagi, saya lebih bersemangat untuk Anda dan saya untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis. Utusan wanita jelas tidak memiliki postur dingin sebelumnya, karena dia telah kehilangan ibu kotanya yang tak terkendali. Di bidang kekuatan keras, Su yang baru saja mengalahkan. Mereka bertiga, bukan tidak mungkin untuk memasuki kerajaan Gletser untuk menemukan pasangan Anda. Prasyarat pertama adalah Anda tidak boleh mengakui bahwa Anda adalah keturunan Seagot, apalagi menunjukkan warisan Seagot Anda. Jika tidak, Anda akan diperlakukan secara keseluruhan kapan saja, waktu. Musuh publik dari kerajaan Gletser. Petik 2. Su yang menghela nafas tanpa daya, tanpa diduga, rekan Poseidon itu memiliki keluhan yang begitu dalam dengan Anda. Saya berjanji kepada Anda untuk memastikan bahwa Anda dapat memenuhi janji ini. Sebagai utusan pertama kerajaan Gletser, saya sekarang memberkati Anda dengan segel bumi. Segel ini dapat membantu Anda memblokir aura asli Anda. Su yang tidak menolak langkah pihak lain, dan memilih untuk menerima permintaannya. Tanda yang sangat jelas dari bumi yang berdenyut dengan cahaya kuning pucat jatuh di kepala Su yang dari udara tipis, dan kemudian dengan cepat bergabung ke dalam lautan jiwanya. Oke, sekarang saya akan membuka koordinat teleportasi untuk Anda. Jika Anda menyelam ke dalam air dengan koordinat ini, Anda akan dapat menemukan dua teman wanita Anda. Utusan wanita itu saling memandang dengan dua utusan pendamping di kiri dan kanan, dan ketiganya secara bersamaan melepaskan aura kuning muda yang sangat tirani, dan prasasti bintang emas berujung 6 yang unik dari garis bumi bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Segera setelah itu, Su yang melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu, membiarkan tubuhnya dengan cepat terbungkus uap air dan jatuh dengan ganas. Pada saat yang sama, prasasti bumi berwarna kuning pucat yang tercetak di lautan jiwa Su yang juga mulai bekerja, terus meningkatkan tingkat gravitasi Su yang sendiri, dan meningkatkan ritme musim gugur ini. Hahaha, ini Yalusa, kamu pintar, kamu menunjukkan kelemahan padanya, lalu berpura-pura menuruti pikirannya. Idiot ini benar-benar masuk dengan semua pikirannya. Itu bagus, biarkan dia berteman dengan dua wanita itu, tetap di sini selamanya. Petik 2. Baru kemudian ketiga duta besar itu menunjukkan cibiran yang mengerikan. Ternyata ini adalah permainan yang disiapkan khusus untuk Su Yang. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya dengan keras, Anda hanya bisa memainkan beberapa trik. Namun, mereka tidak dapat memahami seberapa dalam pemikiran Su Yang. Orang-orang seperti dia membuat keputusan seperti itu, bukan karena mereka tidak siap untuk mencegah penipuan, tetapi karena situasi yang disebut ini tidak layak disebutkan di depan Su Yang. Segera, setelah menyelam ke laut pada kedalaman sekitar 1 km, Su Yang akhirnya menangkap fluktuasi kekuatan roh Si Lingyun. Gadis ini sangat pintar. Setelah He Lingyao tersedot ke kedalaman laut tanpa alasan, dia langsung berpikir untuk mengirim sinyal jiwa ke bos Su Yang. Setelah Su Yang berhasil melarikan diri, dia akan datang untuk mencari mereka sebagai secepatnya. Benar saja, aliran sinyal jiwa yang stabil ini ditangkap secara akurat oleh Su Yang untuk pertama kalinya, dan dengan cepat mengunci lokasi spesifik dari kedua gadis ini. Ketika Su Yang mendatangi kedua gadis itu, dia menemukan bahwa kedua gadis itu dalam keadaan yang sangat istimewa saat ini, dan mereka diikat di tubuh dua ubur-ubur besar dan transparan. Tua dan muda, ubur-ubur ini bisa menyemburkan unsur beracun yang melumpuhkan daging. Su Yang mencibir, pedang ilahi Sura di tangannya telah berubah menjadi tubuh pedang di beberapa titik, dan itu ditembakkan tanpa peringatan ke salah satu ubur-ubur. Engah, cahaya pedang melintas, dan ubur-ubur besar memotong luka mengerikan dari samping, darah transparan dengan cepat menghilang, dan ubur-ubur yang awalnya bengkak mulai mengering dengan cepat.
Ling Yao segera mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya setelah merasakan fluktuasi atmosfer luar, dan dikombinasikan dengan Su Yang Liying, dan dengan pencapaian kendo yang kuat, dia menghancurkan pria besar yang memenjarakan tubuhnya dan mendapatkan kembali kebebasan bertindaknya. Di sisi lain, meskipun Si Ling Yun secara fisik dipenjara, kekuatan mentalnya hampir tidak lebih lemah dari keberadaan Su Yang. Bahkan jika dia dipenjara dalam pria besar ini, dia dapat mencapai kebebasan jiwa dalam arti yang absolut. Dengan bantuan bimbingan, Su Yang dengan sempurna menangkap lintasan pergerakan orang ini yang menyemprotkan elemen racun, dan dengan sempurna menghindari gelombang serangan diam-diam ini. Bos, bagaimana situasinya? Kenapa kita berdua tiba-tiba jatuh ke tempat ini? Ling Yao memandang Su Yang dengan wajah bingung untuk mendapatkan jawaban. Posisi kita tadi adalah jejak kaki yang ditinggalkan Dewa Laut di peninggalan Gletser. 3 utusan dari kerajaan Gletser datang untuk menghentikan mereka. Aku mengusir mereka dan mengakui posisimu. Tapi aku selalu merasa bahwa ketiga orang itu tidak boleh begitu. Bagus untuk dilewati, mereka membawa kita ke air, mungkin itu jebakan. Petik 2. Kedua wanita itu saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Pada saat yang sama, suara keras datang dari atas kepala mereka, dan bayangan besar terus mendekat. Su Yang dan ketiganya tiba-tiba mengangkat mereka kepala sebelum menonton. Ketika batu bergulir besar ditekan dengan gila-gilaan. Hati-hati, Su Yang meraung, mendorong kedua wanita di depannya lebih dari 10 meter dengan gelombang suara, dan pedang Asura di tangannya menebas bagian atas kepalanya dengan kesenangan. Gemuruh, betapa menakutkannya kekuatan pedang Su Yang, yaitu daging klan naga asli bisa membuka celah, apalagi batu yang membandel di sini saja. Yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa batu besar ini telah dihancurkan dengan jelas oleh Su Yang dalam 2 tahap, dan hanya dihancurkan oleh gelombang serangan pertama. Dalam sekejap mata, kedua batu yang retak itu sembuh lagi dan terus mengejar. Trio Su Yang, apa ini? Bisakah batu yang pecah dipulihkan? Ling Yao benar-benar ketakutan, bahkan Su Yang tidak bisa menahan cemberutnya. Sepertinya ini bukan batu biasa, tapi efek dari 3 orang memberkati tanda bumi, dan bisa ada secara mandiri sesuai dengan kemauan tertentu. Si Ling Yun memandang dengan serius, "Bos, bagaimana kita harus menangani metode ini?" Hanya dengan menemukan cara untuk menghilangkan tanda bumi di atas, ia dapat menghindari efek pengejarannya dan benar-benar menghancurkan batu itu. Namun, kami tidak memahami konten warisan Dewa Bumi, bagaimana kami bisa menghancurkannya? Tepat ketika mereka bertiga bingung, totem Dewa Laut di belakang Su Yang turun lagi. Jangan lupa kode yang kuberikan padamu. Kamu bisa menemukan jawaban atas semua keraguan terkait kerajaan Gletser. Tentu saja, apakah masalah bisa diselesaikan tergantung pemahaman dan kemampuanmu. Poseidon masih memiliki wajah tersenyum, dan menghilang lagi setelah mengatakan ini, tanpa ada niat untuk membantu. Melihat batu besar itu hancur lagi, Su Yang perlu waktu untuk memegang batu itu dan mempelajari petunjuk yang terkait dengannya dalam kode. Raja Iblis Laut, keluar. Dengan sekejap pikiran jiwa, garis besar piranha yang sudah dikenal tiba-tiba muncul, dan dagingnya membengkak beberapa kali dalam waktu yang sangat singkat, sebelum ketiganya dari Su Yang. Ketika batu itu menghantamnya, Raja Iblis Laut Piranha membuka baskom darahnya dan menelan batu itu ke dalam tubuhnya. Cepat dan temukan jalan, aku tidak akan bisa bertahan lama. Aku mati. Piranha yang semula ditampar dagingnya dan menelan batu itu tiba-tiba berubah menjadi radius lebih dari 10 meter, seperti bola daging yang besar, terlihat sangat lucu. Berkat darah binatang tingkat dewa, jika itu diubah menjadi kekuatan binatang biasa lainnya, diperkirakan seluruh orang akan diledakkan oleh batu ini. Su Yang tidak ragu-ragu lagi, telapak tangannya bergetar, dan kode mulai merespons. Garis-garis kutukan yang rumit di dalamnya disaring dengan keras di benak trio Su Yang. Sebagian besar isinya sangat tidak jelas dan membutuhkan kekuatan mental untuk mengulang hanya dengan menjelajahi dan menyentuh, apakah mungkin berhasil menafsirkan bagian dari konten. Cepatlah, kakak, kamu harus menunggu sampai batu pecah ini meledak di mulutku sebelum kamu mau mengambil tindakan. Hati sejati Raja Iblis Laut tidak munafik, dengan kekuatannya, lawan di bawah level dewa dapat dengan mudah menghadapinya, tetapi kuncinya adalah bahwa batu besar di mulutnya saat ini memiliki tanda warisan bumi,
yang setara menjadi ada ini memiliki arti yang sama sekali berbeda ketika ditanamkan di tubuhnya merek yang diwarisi dari bumi. Jika itu adalah batu biasa, gigi tajam Raja Iblis Laut dapat dengan mudah mengunyahnya, tetapi sekarang, ia hampir tidak dapat mempertahankan tubuhnya agar tidak meledak, dan tidak dapat melakukan apapun. Su yang telah memusatkan seluruh energi mentalnya saat ini, menjelajahi konten rune yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari kode hukum berkali-kali. Bos, ada apa denganmu? Si Lingyun memisahkan pikiran jiwa untuk memulai pertukaran jiwa dengan Su Yang. Belum banyak kemajuan. Tulisan di kode ini adalah hasil dari kekuatan ilahi ratusan ribu tahun yang lalu, dan harus butuh waktu untuk menafsirkannya secara paksa dengan kekuatan mental. Ling Yao pun berkata tak berdaya, lalu apa yang harus dilakukan? Diperkirakan piranha ini akan mati dalam waktu yang lama bila kita mencari tahu caranya seperti apa. Su yang mengerutkan kening, dan tiba-tiba memikirkan segel bumi yang dikenakan padanya oleh 3 utusan. Ada jalan, ini satu-satunya titik di mana kamu bisa mencoba menerobos, kamu hanya bisa mencoba dengan paksa. Setelah Su yang berbicara, dia membanting jari di alisnya, dan kekuatan spiritual yang tak tertandingi dengan cepat berkumpul kembali ke dalam sangkar, seperti pedang tajam, menembus tanda di lautan jiwa Su yang luas. Dalam sekejap, titik cahaya kuning muda yang rusak diperbesar menjadi fragmen Taoisme yang tak terhitung jumlahnya di bawah bimbingan kekuatan magis Su yang dari langit dan bumi, dan itu segera diintegrasikan ke dalam garis keturunan tubuh Su yang dan langsung disempurnakan oleh vitalitasnya, kekuatan kimia. Sambil menutup matanya untuk beberapa saat, Su yang hampir sepenuhnya memurnikan dan menelan sumber asing ini, ketika dia membuka matanya lagi, Ling Yao dan Si Lingyun di depannya dengan jelas memperhatikan lingkaran cahaya kuning muda yang dilepaskan dari pupil orang ini. Saya tanpa sadar membuka kode di telapak tangan saya, seolah-olah dibimbing oleh semacam kekuatan, bukannya secara membabi buta mengikuti kekuatan spiritual untuk menyaring prasasti tersebut seperti sebelumnya, tetapi seolah-olah saya mendapat mentor, langsung mengangkat kode hukum ke bagian pola kutukan dari bab yang sesuai. Ya Tuhan, bos, dia benar-benar menguasainya. Ling Yao benar-benar ketakutan, dan hanya menghentikan gerakan pengambilan kekuatan mental, hanya menatap Su yang besar di depannya dengan saksama, menunggunya menyelesaikan masalah di depannya. Dalam keadaan linglung, cahaya kuning terang yang sangat terang keluar dari kode, dan sekali lagi bergabung ke dalam alis Su Yang. Perbedaannya adalah ketika Su Yang menyelimuti nafas Raja Iblis Laut kali ini, dia awalnya disangga, menjadi bola besar. Siluetnya dengan cepat mengering. Di atas batu besar, tanda kuning pucat juga dengan cepat menghilang jelas, pola kutukan Su Yang dari kode hukum berperan. Ahaha, hebat, bos benar-benar berhasil, luar biasa. Ling Yao menatap Su Yang dengan takjub dan mengirimkan emosi seperti itu. Dalam konsepnya, adalah mungkin untuk memahami bagian dari kekuatan pola mantra dalam kode dalam waktu yang singkat. Bakat seperti itu tidak dapat lagi digunakan dalam batas manusia. Bagaimanapun, yang ditetapkan dalam kode ini adalah warisan tingkat dewa yang sebenarnya, dan bahkan mungkin merupakan ortodoksi tertinggi dari kerajaan Gletser. Meskipun apa yang Su yang baru saja tercerahkan hanyalah puncak gunung es dari seluruh kode, seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya. Pendekatan Su yang tampaknya telah membuka tambang emas ini dan telah memperoleh kualifikasi untuk menggalinya. Kapan akankah emas ini digunakan? Hanya masalah waktu sebelum tambang menjadi milik mereka. Raja Iblis Laut batuk histeris untuk waktu yang lama, tidak pernah lupa untuk menjadi humanoid dan mengelus dagunya, baru saja akan berbalik dan mengundang gelombang pahala ke Su Yang. Sebelum beberapa orang memulai babak baru interaksi, air permukaannya besar lagi. Bayangan telah turun lagi. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Apakah ketiga orang itu tidak ada habisnya, bersikeras untuk membunuh kita? Su Yang mengangkat kepalanya dan melihat dengan seksama, kali ini bukan batu besar, tapi kristal besar dengan bentuk yang sangat aneh, yang jelas dilacak dengan mengunci aura tubuh Su Yang. Hahaha, Su Yang, ini pertemuan kedua untuk kita bertiga. Mari kita terima dengan menggelikan. Suara pembawa pesan wanita terus-menerus berpindah-pindah di kedalaman laut, tetapi Su Yang jelas tidak menganggap kata-katanya terlalu serius, tetapi terus membaca isi kode. Aku mengerti, bagian yang tidak terkunci dari kode ini seharusnya menjadi warisan Dewa Bumi yang dikendalikan oleh 3 utusan.
Seluruh warisan dibagi menjadi 8 bagian. Pemberkatan sebelumnya pada bebatuan seharusnya menjadi bagian pertama dari pemulihan. Fa, jika ini masalahnya, maka aku akan. Petik 2. Pikiran Su yang bergerak, dan dia meminta si Mojun untuk membuka mulutnya lagi. Serpihan batu yang diakunya sepertinya telah diberi kehidupan baru. Di bawah mobilisasi hukum Suyang Bumi, dia memisahkan diri dari mulut besar si Mojun lagi, berkumpul di depan semua orang. Anda tahu, batu besar ini sendiri memiliki luas diameter beberapa puluh meter. Su yang menggunakan hukum bumi yang dipelajari dalam kode untuk menyelesaikan pemulihan dari batu besar dalam sekejap, dan memblokirnya di depan 4. Apa, orang ini sebenarnya menyalin Earth Seal yang kita pasang sebelumnya? Bagaimana ini mungkin? Ketiga duta besar itu juga menatap medan perang di laut sepanjang waktu di laut, dan sudah benar-benar ketakutan dengan pemandangan ini. Dalam konsep mereka, tidak ada yang bisa memahami hukum bumi yang luas dan mendalam dalam waktu sesingkat itu. Sayangnya, keberadaan Su yang adalah variabel terbesar yang mematahkan pemikiran terarah mereka. Gemuruh, kristal air besar itu menghantam permukaan batu besar di depan 4 orang, yang sebenarnya membantu Su Yang, dan keempat orang itu kehilangan sebagian besar kekuatan ofensif mereka, dan dengan sempurna menghancurkan rencana yang telah direncanakan sebelumnya dari 3 utusan. Su yang benar-benar memiliki 2 trik, tapi tidak peduli seberapa sombongnya dia akan berakhir di sini. Kedua utusan laki-laki itu menatap ke arah pembawa pesan wanita pusat dengan tatapan kosong, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Kamu tidak benar-benar berencana untuk menggunakan kekuatan magis hukum bumi, kan? Kenapa? Ada apa? Biarkan orang-orang ini mati di bawah makna yang mendalam dari bumi, itu dianggap cukup menghormati mereka. Dan yang lebih penting, tidak ada orang lain di tempat ini. Selama makna terdalam kita dapat dengan sempurna menargetkan target, ini sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki sedikit kesempatan untuk membebaskan diri. Petik 2. Ketika suara itu jatuh, ketiga utusan itu mulai mengumpulkan energi dan menyegel pada saat yang sama, menutup mata mereka dan berkonsentrasi. Lingkaran cahaya kuning pucat di kehampaan langsung berubah menjadi warna emas murni, dan ini adalah manifestasi paling jelas dari Seon mendalam, artinya sudah mulai mempersiapkan. Keroncongan. Seluruh area dasar laut mulai berdenyut-denyut yang tak bisa dijelaskan. Perlu disebutkan bahwa karena ketiga utusan ini telah bertempur melawan Su Yang, target serangan default adalah memilih nafas Su Yang, dan setiap tembakan didasarkan padanya. Target yang benar-benar ofensif, yaitu agak memalukan. Saat lingkaran cahaya emas murni mengembun dan terbentuk, semua nafas di seluruh wilayah lautan tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di antara elemen air yang awalnya sangat murni, elemen atribut bumi terkondensasi dari udara tipis. Segera, Hongzong emas besar muncul dari udara tipis, dan dengan cepat mendekati posisi trio Su yang di kedalaman laut. Lonceng besar ini adalah salah satu dari 5 makna besar dari warisan bumi. Manifestasi paling kuat dari kekuatan magis adalah setelah disegel oleh lonceng besar ini, target yang diserang akan jatuh ke dalam keadaan kehancuran abadi, dan semua komunikasi dengan dunia luar akan diblokir. Dan kehilangan kemampuan untuk mengontrol semua elemen atribut. Saat Su yang merasakan nafas bel besar, dia segera menutup alisnya, dan secara naluriah menyadari betapa menakutkan metode ofensif yang akan mereka hadapi bertiga kali ini. Exku, bos, ketiga orang ini benar-benar mati kali ini. Ini harus menjadi cara terkuat mereka dapat menampilkan warisan bumi. Setelah benda ini dimasukkan ke dalamnya, tidak perlu memikirkannya selama 10 atau 8 tahun. Petik 2. Raja Iblis Laut adalah yang pertama mengenali nasihat tersebut. Orang ini segera mengenali sumber dari metode latihan yang sesuai dengan jam besar ini, mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan konfrontasi yang berhasil atau bahkan pemecahan. Si Ling Yun dan Ling Yao juga memiliki ekspresi yang menentukan di wajah mereka, dan mereka tidak dapat memikirkan metode yang bisa diterapkan dalam waktu singkat. Kamu keluar dulu, jangan datang ke sini tanpa panggilanku, tetap di luar dan tunggu perintahku sebelum kamu bertindak. Su yang mengaku bahwa Raja Iblis Laut tidak berani menentang, dan dia juga tahu bahwa dengan semua orang yang terperangkap di dalamnya, meninggalkan dia, seekor ikan yang lolos dari jaring, adalah kartu lubang ekstra. Setelah Raja Iblis Laut ini menjadi binatang pengorbanan Su Yang,
aura binatang iblis tingkat dewa sendiri telah menjadi atribut tersembunyi. Jika bukan untuk pencarian yang ditargetkan, tidak ada yang akan peduli dengan fluktuasi auranya. Gemuruh. Garis besar tubuh lonceng emas besar dihancurkan dari udara tipis, dan Su Yang dan ketiga orang itu secara tidak mengejutkan ditekan ke ruang dalam, tidak peduli seberapa sulitnya untuk dilemparkan. Pada saat pertama pertemuan, mereka bertiga tiba-tiba kehilangan semua persepsi sekitarnya dan bidang penglihatan yang terlihat, dan hati naluriah mereka gelisah. Su Yang bertubuh besar baik-baik saja, dia telah mengalami banyak hal, dan daya tahan batinnya bahkan lebih kuat. Hanya butuh sedikit usaha untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Terlebih lagi, semakin sulit jeda, semakin tenang pemimpin timnya. Untungnya, Su Yang menggunakan pancaran jiwa dari jam semesta berwarna 9 warna untuk mendapatkan kembali bagian dari penglihatannya, dan kelima indera secara bertahap pulih di bawah cahaya jam semesta. Bos, lonceng emas ini seharusnya merupakan perwujudan dari semacam kekuatan yang sangat besar di dalam warisan bumi. Seharusnya tidak diremehkan. Su Yang mendengus dingin, intinya, itu tidak seburuk yang dibayangkan, tapi tubuh jam ini seluruhnya terbuat dari pola kutukan. Seperti Ji Yin sebelumnya, satu-satunya hal yang bisa menyelesaikannya adalah dengan menggunakan kekuatan Tuhan yang cukup level kekuatan. Atau temukan pola kutukan yang dapat memecahkan makna yang dalam ini. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, Su Yang mengangkat telapak tangannya lagi dan memanggil kode itu lagi, kekuatan pola kutukan yang mempesona dihidupkan kembali, yang memberi Su Yang dampak kekuatan jiwa yang luar biasa dan sekali lagi menyulut dunia laut jiwanya. Anda tahu, Su Yang dan Si Lingyun sama-sama berada pada level pikiran Jiu Qiao Ling Longxin, dan menafsirkan garis kutukan dalam kode ini juga memiliki efek bonus tertentu. Karena waktu yang ketat sebelumnya, sekarang mereka belajar sekarang. Di mana mereka berdua memiliki kesempatan untuk mempelajari pola kutukan dengan mantap, tetapi sekarang mereka disegel oleh lonceng emas ini, dan suasana hati mereka menjadi tenang seiring waktu, tetapi mereka memberi mereka waktu belajar yang sangat berharga. Semua jenis prasasti berulang dari kode disaring di benak kedua orang itu, dan Ling Yao juga bekerja keras di sampingnya, tetapi dengan otak gila pedangnya, jelas sangat sulit baginya untuk mempelajari pola mantra yang rumit dalam hal ini, kode. Pada saat yang sama, wajah ketiga utusan yang tergantung di atas jalur Gletser menunjukkan ekspresi yang sedikit santai. Akhirnya aku berhasil. Sepertinya, seperti yang dikatakan Tuan Guru, dalam menghadapi kekuatan tingkat dewa yang absolut, kata bakat juga tampak lemah dan lemah. Utusan wanita di tengah juga mengangguk setuju, bimbingan Tuan selalu sempurna. Ras manusia bernama Su Yang adalah biksu ras manusia paling berbakat dan terdalam yang pernah saya lihat. Dia pecah. Potensi tempur dan kekuatan tempur langsung tidak lebih lemah dari Protoss yang sebenarnya. Jika bukan karena warisan hukum bumi, itu akan menjadi asing, dan kita tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Petik 2. Utusan lain di sebelahnya buru-buru berkata, orang itu sebenarnya adalah pewaris Dewa Asura dan jubah Dewa Laut. Sepertinya ada kartu lain di tubuhnya. Jika dia benar-benar menggunakan penuhnya kekuatan, saya khawatir kerajaan Gletser akan kritis. Dia merobek celah. Petik 2. Utusan laki-laki lain menghela napas pelan, tidak masalah, bagaimanapun juga, krisisnya telah teratasi. Mereka terjebak dalam lonceng emas, dan mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup selama 10 atau 8 tahun. Mari kita istirahat. Utusan wanita itu menggelengkan kepalanya, meskipun demikian, biksu manusia yang melarikan diri sebelumnya tampaknya adalah pendamping orang-orang itu. Kami diperintahkan untuk mencari keberadaannya. Sekarang misi belum selesai, jadi kita harus melanjutkan. Bertindak. Ketiga utusan itu dengan cepat berubah menjadi pita dan menghilang di tempatnya. Mereka tidak tahu bahwa orang yang lolos dari mulut mereka adalah Long Kun yang secara tidak sengaja menabrak dan masuk ke alam Gletser. Aneh, bos, mengapa bagian dari prasasti ini, ketika saya membacanya, jatuh ke dalam kesalahpahaman? Sepertinya sebagian besar artinya terulang. Su Yang juga dengan cepat menemukan masalah ini. Bukan hanya kamu, aku juga telah menemukan ini, dan telah bermasalah untuk waktu yang lama. Ling Yao melebarkan matanya yang indah dan bertanya, mungkinkah kode ini palsu? Bagaimana mungkin? Bos adalah pewaris domain Poseidon. Mantel Poseidon ada di tubuhnya.
Bagaimana Poseidon bisa menipu bos? Kodenya jelas bukan masalah, tapi itu bukan pekerjaan Poseidon setelahnya, semuanya. Itu mencatat etika hukum bumi. Itu adalah mahakarya Dewa Bumi yang mengontrol kerajaan-kerajaan Gletser, dan beberapa konten yang tidak jelas dapat dimengerti. Petik 2. Su yang setuju dengan penilaian si Ling Yun, mungkin, ini harus menjadi tempat paling tidak jelas dari hukum di bumi, atau bentuk kerahasiaan yang sudah ada. Dengan cara ini, bahkan jika orang asing mengintip misteri hukum, itu tidak akan cara untuk menguasai esensi dari hukum yang benar di bumi. Petik 2. Kalau begitu, bukankah kita harus terjebak di tempat ini sepanjang waktu? Su yang tiba-tiba menunjukkan senyum percaya diri, Anda mungkin masih belum mengerti. Sejak saya memasuki Tao, saya telah dilindungi oleh langit, dan bumi. Dalam proses pencerahan langit dan alam, ada akan menjadi umpan balik efek khusus tertentu, sederhana. Dengan kata lain, pemahaman tentang Tao lebih unggul dari yang lain. Mungkin langit dan semua Taoisme dapat memberi saya bimbingan. Petik 2.